Keraton Peganjaran sih. Saya ketemu Setyawati itu saat saya diajak Bram dengan Sari waktu itu. Mereka Sari masih hamil. Dari situ saya jadi tahu, oh ini ya Alas Ketonggo itu. Perasaan waktu itu ya saya biasa-biasa saja. Ketika saya jalan sampai ke sungai dan dapat di situ banyak orang kungkum ya. Nah, tapi saya punya penyakit. Setiap saya melihat air kali yang penuh batu-batu besar, lagian airnya bening gitu, pasti saya kebelet berak. Itu pasti. Itu sudah menjadi kebiasaan saya akhirnya. Nah, begitu saya lihat, wah kalinya asik nih. Bener aku kebelet berak. Nah, tapi berak di mana ini? Di sana orang kungkum. Kalau saya berak di sana, di bawahnya kelihatan sekali saya malu gitu. Akhirnya saya temukan, karena kalinya itu berbelok, yang atas itu ada belokan gitu. Ah, di sini aja lah. Aku nyebrang, terus melewati yang ada kungkum, dan di situ wah nyaman aku pikir. Aku berak, tapi ternyata di seberang kali Bram sama istrinya itu moto. Nah, aku nggak tahu tuh. Udah habis berak, aku kembali lagi. Bram ya memarahi aku. Bah, kamu ngawur di sini tempat keramat ini. Ya saya berak. Akhirnya ya udah. Aku bilang, tapi jangan berak di situ. Ya di mana lagi? Toh air kali. Dulu saya itu suka juga berak di kali, asal kalinya ya gitu banyak. Malamnya saya mimpi ada seorang perempuan yang memarahi saya, ya hampir sama dengan Bram lah maksudnya. Tapi saya bertahan. Loh, dulu orang berak di kali itu biasa kok. Dan saya juga punya harapan dengan saya berak itu saya makan ini ikan. Ya, padahal saya tahu betul ya ikan apa saja lah selain gabus itu dengan telek itu pasti suka. Dan saya berpikir waktu itu, alah belum sampai ke tempat orang-orang kungkum udah habis. Dan orang yang menemui saya itu bukan enggak dalam arti cantik sekali yang diceritakan orang itu enggak. Setiap orang itu katanya cantik. Nah, ini enggak, tidak jelek. Tetapi juga tidak cantik banget. Ya. Cukup aja. Tapi saya senangnya apa? Wajahnya klasik gitu. Dan ketika kemarin itu saya melihat ada tentang Kartini itu ya. Loh, R.A. Kartini di dalam buku di sini ada. Loh, aku jadi ingat hampir wajahnya kayak gini-gini ini. Dan dia pakainya biasa, enggak punya berlian mas-masan enggak, ya cuma pakai kalung dan pakai jarit, pakai kebaya, wajahnya klasik. Nah, habis itu kadang-kadang saya merasa ditemuin gitu loh. Misalkan saya duduk, ada bau wangi sekali. Nah, udah, pertama aku takut, ini apa ini jangan-jangan. Terus akhirnya ya udah, dari rasa takut akhirnya udahlah duduk sini sama aku. Nah, pernah sekali waktu juga ini di meja yang tinggi. Nah, saya kalau mau duduk harus begini. Sedikit. Aku baru ngerokok. Sebelahku. Aku takut. Aduh, tapi gimana? Saking imeng ya. Ya udah, ini duduk sini. Nah, dan itu hampir sering terjadi gitu. Dan kadang-kadang ada orang dan dia rasanya ada bisikan. Kamu sudah nggak apa-apa, karena saya suka kadang-kadang gambar, nulis, gitaran, enak saya. Tapi kok ada. Dan kadang-kadang, misalkan saya ngomong-ngomong di kantin tuh ya,
di Wisma itu tiba-tiba kok ada orang manggil saya. Aku lah ke atas, naik ke atas. Tapi di sana ya nggak ada apa-apa. Cuman kadang-kadang ya itu. Kamu tadi sudah nggak ada apa-apa. Ya? Jadi ada dorongan-dorongan saya diingatkan gitu. Akhirnya saya bukan lagi apa ya. Dan ini bukan lagi sebenarnya bukan percintaan. Orang saya nggak pernah juga main dengan dia dalam arti seks ya, enggak. Karena saya menghormati. Dan wajahnya juga enggak muda ya. Sekitar 40-an tahun lah. Kalau dilihat dari bisnya ini sekitar itu. Jadi saya menghormati dia. Waktu itu aku cerita-cerita sama Bram. Terus aku dikawin ke Mbah. Mbah, edan apa? Tapi saya berpikir jauh. Iya ya. Orang dulu juga gitu. Raja Mataram pertama sampai PP 9. Sosro Karsono, kakaknya R.A. Kartini. Atau misalkan Joko Tarub. Walaupun Joko Tarub itu buat saya nggak simpatik. Karena dia udah ngintip. Gitu. Kalau saat ini sekarang orang ngintip mandi bisa kena pasal. Terus nyolong selendangnya atau pakaiannya. Dan akhirnya dia kena walatnya lah. Ketika dia menemukan pakaian itu akhirnya dia pergi. Karena memang pada dasarnya tidak mencintai. Walaupun dia punya anak, tapi kan nah semacam seperti itu enggak. Jadi aku enggak sampai sekarang enggak pernah minta untuk main seks gitu, enggak pernah. Karena saya menghormati. Jadi berpikir ini bukan masalah cinta. Kalau cinta itu bisa buta, cinta itu masalahnya seks kan. Biasanya kalau gitu. Tapi ini udah kasih sayang, sedang saya sendiri udah tua ya. Jadi ini masalah kasih sayang. Jadi selama ini kami bebas ya. Ada lah, misalkan sekarang terjadi perkawinan, ada keterikatan, tapi bukan saling mengikat. Kebebasanku kadang rajaku, kebebasanmu juga kadang ratumu. Yang penting kita sama-sama ngerti dan tahu.